Serius lah, serius. Kasusnya sih waktu itu udah lama sih, 5 tahun lalu. Wih, aku belum lahir tuh. Astaga. Jangan Nggak, bilang cuman apa. karena kalau memang ceritanya itu seperti itu, kayaknya aku emang pernah ngerasain. Dulu tuh 5 tahun lalu aku pernah, itu 5 tahun lalu kita pas masih mau masuk kuliah lah tuh kan. Nah waktu itu aku tuh daftar beasiswa ke Turki. Jadi kan ada tahap-tahapnya tuh. Nah aku udah sampai ke tahap wawancara, di mana tahap wawancara itu tahap terakhir. Jadi kalau aku lulus di situ, aku bakal dapet lah scholarship-nya ke Turki kan. Nah aku tuh di situ memang karena aku bekerja terlalu keras untuk mencapai itu, jadi kayak nggak ada miss-nya gitu sama sekali. Aku kayak udah Percaya diri. perfect gitu, kayak udah semua udah aku lakuin untuk dapatkan itu, dan aku udah optimis gitu. Sorry guys, sound effect. Ada sound effect. Bentar ya guys, Oke. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. lanjut aja. Udah terlalu optimis gitu, ternyata ya hidup nggak sesuai dengan apa yang kita mau Ekspektasiin gitu gitu kan. Dan kalau ngomongin ngebanding-bandinginnya, pada saat itu tuh 5 tahun lalu tetap karena aku ngerasa kecewa, terus kayak kenapa harus aku yang nggak lulus gitu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Karena aku kayak ngelihat nggak punya kekurangan untuk nggak lulus gitu. Harusnya sih aku lulus pada saat itu ya, pemikiran aku 5 tahun yang lalu tuh, karena ada teman aku yang lulus, terus ada yang nggak lulus di situ, terus ternyata daftar ke negeri yang lain lulus gitu. Dan aku masih gini-gini aja, masih kuliah di Itu Medan. dia, you still comparing yourself, right? Ya 5 tahun lalu. Nah, itu dia yang termasuk dari KLC tadi. Tapi nih, menurut aku itu suatu proses pendewasaan juga sih. Karena setelah aku ngelewatin masa yang itu termasuk berat menurut aku ya, menurut kehidupanku sendiri itu kayak berat sih, soalnya kayak pada saat itu aku kayak nggak mau keluar kamar karena hal tersebut gitu. Karena pada saat itu aku sebenarnya udah lulus kuliah di Jogja, tapi aku tolak. Saking optimisnya aku bakal lulus ke Turki. Jadi pada saat itu pun semua kampus di Medan itu udah pada tutup pendaftaran, bahkan udah masuk kuliah. Jadi aku pun juga, aku mau ngapain nih sekarang, udah sampai tahap itu sih. Tapi setelahnya ya alhamdulillah iya. Ada nggak hikmah yang didapat dari? Jadi adalah nilai-nilai religius itu tadi ya. Iya. Terutama Di segala kondisi sulit pasti ada hikmahnya ya. terutama jumpa kita dua. Iya. Kalau kalau nggak lulus nggak jumpa kami lah. Nggak ada podcast ini. Nah tadi kan kita cerita mungkin setiap orang pernah ngalamin yang namanya quarter life crisis kan. Tadi aku udah cerita nih versi aku, dan kalian bilang itu salah satunya. Iya. Kalau ada nggak Ya, aku yang tadi, memang gitu. merupakan, mungkin nggak akan pernah kau lupakan gitu? Kalau aku pribadi, ada sih. Kemarin tuh ada apa ya, kayak testing gitu, pertukaran pemuda gitu, dan aku di peringkat kedua. Tapi aku nggak merasa kayak aku comparing myself, no. Tapi ketika aku ngeliat teman-teman aku, wah achievement orang ini udah gede-gede nih, aku kapan ya kayak gini. Tapi aku tetap compare myself gitu kan. Berarti tetap comparing yourself gitu? Iya, tetap. Jadi Wi, kalau misalnya kuliah itu nggak selesai, sementara kawan yang lain udah selesai, udah punya banyak duit nih. Oh, ini kasus kau nih kan? Kau curhat banget ya? Makanya lulus lah. Udah berapa tahun? Udah hampir 6 tahun loh kan? Baru 4 tahun. 4 tahun lebih lah. 4 tahun yang dihitungnya. Jangan kau pura-puranya. Terus kawan aku tuh udah bisa beli kereta, udah bisa beli laptop, udah punya banyak duit lah. Tapi aku masih gini-gini aja. Intinya kau kurang bersyukur. Iya. Tapi aku kurang bersyukur. Tapi itu termasuk juga nggak sih? Ya termasuk. KLC itu termasuk dari orang-orang yang tidak bersyukur, itu termasuk. Oke, fine. Oke. Oh, berarti bisa aku tangkap nih, gendangnya 2. Satu kurang bersyukur, Satu lagi ngebandingin diri. satu lagi expect too much. Iya. expect sama nggak sih? Bener lah. Iya. Nggak, maksudku kurang bersyukur sama expect too much itu sama nggak sih? Jadi Wi, Iya. menurut kalian, kayak mana itu kalau kita untuk cara menghilangkan penyakit itulah dari diri kita? Sementara kan itu penyakitnya susah kita hindarin kan? Sebenarnya itu nggak penyakit sih kurasa ya. Tapi aku rasa iya sih, itu Penyakit ya? kayak apa ya? Psikologi, Iya. Ada yang bilang itu seperti kayak lama-lama bisa jadi gangguan jiwa ya. Oh iya ya, karena ya ngebandingin tadi loh gitu. Kalau Dan rasa ketidakpuasan terhadap apa yang didapat. Masa mau lebih, ya memang manusia gak ada puasnya sih ya kan. kalian juga nya, aku ya aja.
Iya, Ya, namanya juga bebas. hasrat. Tapi kalau menurut aku ya cara menghindarinya ya fuck what other people think lah ya. Oh, Wow. nice. Maksudnya Headshot. kayak ya tapi aku tahu itu susah sih mungkin ya kan. Nah makanya tadi kenapa aku bilang dari proses yang aku tadi mungkin karena itu makanya aku sekarang bisa jadi yang nggak lagi mengcompare diri aku dengan yang lain gitu, karena ya kita percaya aja sama God's plan kan. Mantap. Satu lagi mungkin lebih ke ini sih, surround yourself with people that believes in you gitu. Apaan tuh? Mantap kali ya kayak ini. Apaan tuh? Artinya Itu lah Kak dan nggak gitu mainnya. anak Turki. Tungtungan belok kiri. Aik lah kalian. Lanjut. Jadi maksudnya tuh sampai mana aku sampai lupa jadinya kan. Apa tadi aku bilang? Bahasa Inggris tadi. Oh, bahasa Inggris tadi. Iya, Maksudnya nggak sih? cara Usahakan tidak mengikuti standar. cara kita memilih orang-orang di sekitar kita sih, maksudnya jangan yang kadang kita juga environment itu, Oh, berarti menyaring ya, lingkungan kita juga kadang bisa bikin pengaruh ke diri kita sendiri gitu. Oh, Jadi iya maksud aku sih, kayak bener. orang-orang di sekitar tuh yang kayak mana sih, sebisa mungkin kalau yang negatif buatmu ya pelan-pelan dijauhin gitu. Yang nggak dijauhin sepenuhnya tapi ya nggak terlalu intens sama orang itu gitu kan. Rame ya? Makin rame, makin panas. Tapi kan ngomongin soal lingkungan nih, ada lingkungan yang nggak bisa kita hindari. Contohnya tuh keluarga. Ada kan kadang-kadang ibu yang ngebandingin anak-anaknya sama anak tetangga gitu. Lihat tuh anak sini gitu. Pengalamannya Bu. Iya. Iya dong. Apalagi mungkin ada kayak kakak-kakak sepupu yang ini kakak yang ini udah nikah loh, kalian kapan gitu. Itu juga sih. itu dibandingin juga nggak sih? Iya dong. I have my own self life gitu. Gak usah. Emang aku harus ngikut dia nikah, aku harus ikut nikah gitu kan? Enggak kan? Ya kan nikah bareng dong. Berarti aku nikah sama dia dong gue gitu Nikah kan? masal dong ya Bu. Kayak sunat aja. Ya sih, kalau itu emang agak gimana ya? Karena keluarga kan. Nah kalau masalah kita lihat di sosmed kan bisa kita blok, mute gitu-gitu kan. Oh kalau masalahnya ke sosmed sih aku rasa lebih ya bener, kita Bisa di blok kan atau di mute kalau sekiranya kontennya mereka tuh ngeganggu psikologikal kita. Berarti ini rentan terganggu ya? Iya, rentan terganggu saya. Nggak, Pak. bisa Saya jadi kalau nggak kita- suka saya mute. bisa jadi dengan cara follow Maria Teguh, ya kan? Follow Mary Riana. Tapi Maria Teguh udah nggak ada lagi ya di TV. Karena skandal. Sambil makan nggak apa kan, Wei? Nggak apa. Lanjut. Ah ya. Banyak. Tapi aku nggak bisa makan, wih keras. Oh iya, jadi satu personil kita ada yang baru pasang behel jadi giginya ngilu guys. Ya juga sih Wei ya. Jadi sebenarnya sih memang sosmed tuh kurasa punya peran besar juga bikin orang jadi ngebanding-bandingin hidupnya sama hidup orang lain. Ya. Nah, menurut aku yang gitu-gitu tuh harus ya itu tadi. Kita harus ngefilter gitu apa yang kita follow. Dan ketika misalnya nih, untung aja kan di sosial media sekarang tuh ada fitur yang namanya mute, block mungkin lebih bagus. Tapi menurut kalian, namanya kita bersosial media ya kan, punya kita sendiri. Kan berarti suka-suka kita juga dong kita mau ngupload apa. Misalnya kita sukses dalam satu hal, kita mau menunjukkan kalau kita dapat hal itu berkat kerja keras kita gitu kan. Tapi kadang-kadang orang nanggepinnya tuh kayak Sebuah kesombongan. malah jadi ngebandingin hidup dia sama hidup kita gitu loh kok sih. Bukannya sosial media itu memang tempat untuk show off. Jadi intinya itu di sosmed itu kita harus follow akun yang betul-betul bisa mengimprove skill-skills kita ya. Yang Contohnya nggak itu- buat kita stres. Contohnya itu akun Instagram. Ya motivator lah, motivator. Kita nggak usah sebut Nah, contohnya siapa contohnya motivatornya. contohnya bisa follow Tasa, S-nya triple. Atau kan saya. Atau H. Apa sih? Aku lupa. Susah amat, susah kali Instagram kok. Tapi kan sebenarnya quarter life crisis ini itu hal yang lumrah ya terjadi di umur 20 tahunan. Wajar lah gitu. Ya menurut aku sih itu fase transisi. Proses. Ya proses.
Mantap kali kakak. Dimana dari fase remaja ke yang lebih mateng lah. Mateng secara Ya, karena Semua. sebenarnya mature lagi apa kedewasaan itu sebenarnya nggak bisa kita ukur lewat umur. Iya. Belum tentu orang yang emang udah 25-an dia belum dewasa bisa jadi. Tapi secara fisik kan itu kelihatan kan yang Ya. gitu. Kan kita ngomongin mature nih, kedewasaan dalam diri. Nah, Tambahannya untuk kawan-kawan sekalian yang mungkin mengalami fase ini, jangan takut. Hei. don't be afraid. Ya, itu bahasa Inggris ya. Kalian pasti melewati ini semua. Tapi kami belum. Ambil sisi positifnya aja gitu. Ambil sisi positifnya, itu merupakan sebuah proses hidup gitu. Kita nggak bisa nge-skip chapter di hidup kita gitu, emang kita harus ngejalanin itu. Karena itu juga bakal menjadi apa ya maksudku? Kayak ini nih, anak-anak. Tapi harapan orang tuh anak-anak disukai, muda terkenal, tua Iya. kaya raya, mati masuk surga. Oh iya. Wow. Iya. Sebuah plan yang sangat Bersih kali itu ya. Bersih kali. Intinya don't expect too much sih. Karena sebaik apapun kita merencanakan tetap bukan kita yang menentukan.